Halo Sobat YouTube semua. Selamat datang di Gatel Film, channel yang akan membahas rangkuman film-film seru yang wajib kalian nonton. Di video ini kita akan membahas film berjudul The Sting tahun 1973. Film ini menceritakan tentang upaya komplotan penipu dalam membalas dendam kepada bos mafia yang telah membunuh temannya. Film ini dibintangi aktor-aktor kawakan seperti Paul Newman, Robert Redford, dan Robert Shaw. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Cerita dimulai di sebuah kota kecil bernama Joliet, dengan setting di sebuah kantor. Ada seorang pria, sebut saja namanya Dadang. Dia diminta oleh bosnya untuk mengantar sebuah amplop berisi uang sebesar $11.000 ke sebuah alamat. Namun sial sungguh sial bagi si Dadang, karena dalam perjalanannya mengantar amplop tersebut dia malah menjadi korban penipuan dua orang penjahat jalanan bernama Johnny dan Luther. Motif penipuan mereka ini terbilang cukup unik, di mana Luther berpura-pura dijamret dan tiba-tiba Johnny datang berakting sebagai pahlawan dengan mengusir pejamret tersebut. Luther lalu berpura-pura terluka dan tak bisa berdiri dan dia lalu meminta tolong pada si Dadang untuk mengantarkan uang yang ia bawa dengan imbalan $100, karena kalau tidak dia akan berada dalam masalah. Disinilah skill si Johnny beraksi, dia pura-pura memberi saran pada si Dadang bahwa uang tersebut beserta seluruh uang lain yang ia bawa harus dibungkus dan disimpan di bawah perutnya, kalau ada jambret lain yang menunggu dia di perjalanan. Lalu si Dadang pun bergegas mencari taksi, dan dengan pedenya dia merasa berhasil dapat uang dengan mudah yang mana tanpa disadarinya ternyata si Johnny sudah menukar amplop tadi dengan amplop kosong yang sudah ada di balik perutnya. Johnny dan Luther pun berhasil menjalankan aksinya. Cerita beralih ke sebuah kasino, di mana seorang pelayan memberitahu bosnya kalau uang $11.000 telah hilang dicuri. Dan dia adalah Doyle Lonergan, seorang bos mafia kejam yang terkenal di New York. Ternyata uang yang dicuri Johnny dan Luther tadi adalah uang milik Doyle Lonergan yang dengan koneksi yang dimilikinya, tak butuh lama untuk menemukan keberadaan Johnny dan Luther. Malam itu, Johnny yang tidak menyadari masalah besar yang akan datang padanya pergi bersilaturahmi ke kediaman keluarga Luther. Mereka berbincang-bincang seputar keluh kesah hidup sebagai penjahat. Disinilah Johnny baru tahu kalau Luther ingin segera pensiun dari dunia kriminal karena sudah mempunyai cukup tabungan untuk menjalani kehidupan normal. Tak mau melihat Johnny sebatang kara nantinya, Luther pun menyarankan Johnny pergi ke Chicago untuk pergi menemui rekannya di masa lalu bernama Henry Gordof, seorang tukang tipu handal dan lebih profesional, itu pun jika Johnny masih ingin berkecimpung di dunia tipu-menipu sepeninggal dia nanti. Sepulangnya dari rumah Luther, Johnny dikejutkan karena disergap dan dihajar oleh seorang polisi. Dan polisi itu adalah Letnan Snyder. Dia adalah polisi korup yang meminta jatah persenan dari Johnny begitu mendengar kabar bahwa Johnny telah mencuri uang $11.000 milik Doyle Lonergan. Disitulah Johnny menyadari bahwa uang yang ia dan Luther curi adalah uang milik bos mafia sadis. Khawatir akan keselamatan Luther, Johnny bergegas berlari kembali ke rumah Luther. Dan benar saja, Luther ia temukan sudah meninggal dilempar dari jendela apartemennya oleh anak buah suruhan Doyle Lonergan. Johnny pun hanya bisa terpaku tak percaya melihat sahabatnya sudah mati, matanya dipenuhi dendam, tapi demi keselamatannya dia harus segera kabur sebelum anak buah Lonergan menemukannya. Cerita pun berlanjut. Hari-hari berlalu, Johnny kini sudah berada di kota Chicago, jauh dari jangkauan orang-orang yang mengejarnya. Sesuai saran Luther sebelum meninggal, ia pun pergi menemui Henry Gordof. Sampailah Johnny pun di rumahnya, di sana ia disambut oleh seorang wanita separuh baya bernama Billie. Lalu ia diantar ke dalam menemui Henry. Alangkah terkejutnya Johnny, Henry tengah ngorok di lantai sisa dari mabuk semalaman. Si penipu yang katanya pro ini ternyata tak sesuai harapannya. Sementara itu, Lonergan yang sedang asik bermain golf, didatangi tangan kanannya yang berwajah ngeselin bernama Floyd. Floyd mengabari bahwa mereka berhasil membunuh Luther. Tapi Johnny berhasil kabur keluar kota. Lonergan yang tampak kurang happy, lalu memberi perintah untuk mencari si Johnny sampai dapat.
Kita kembali ke Johnny yang baru sampai di Chicago. Di tempat Henry, Johnny menjelaskan keinginannya untuk membalas dendam pada Lonegan atas kematian Luther. Dan meminta bantuan Henry untuk membantu rencananya. Henry yang melihat dendam begitu membara di mata Johnny tidak serta-merta setuju dengan keinginan Johnny. Menurutnya, balas dendam bukanlah bidang keahliannya. Apa itu keahliannya? Ya, menipu tanpa korbannya menyadari bahwa dia telah ditipu. Dan dimulailah perjalanan mereka dalam menipu Lonegan. Sadar untuk melakukan trik tipuan yang rumit ini perlu perencanaan yang super matang dan gak bisa dilakukan oleh dua orang saja. Maka malam itu, di bilik tersembunyi, tepatnya di bagian belakang bar milik Billie, Henry pun mengenalkan Johnny pada komplotannya. Ada Twist, JJ, dan Curly. Mereka semua mempelajari rutinitas yang dilakukan Lonegan sehari-hari. Yang menarik perhatian mereka adalah, bahwa Lonegan adalah seorang penjudi kelas kakap. Dia biasa bermain poker dengan taruhan tinggi di sebuah kereta api mewah bernama Century Limited bersama dengan rekan-rekan pengusahanya. Di sini Henry melihat bahwa inilah jalan masuk terbaik mereka untuk mendekati Lonegan. Sementara itu di luar sana, si polisi kotor, Letnan Snyder telah tiba di Chicago, tampaknya dia diutus Lonegan untuk memburu Johnny. Dia lalu bertanya pada Billie selaku pemilik bar, apakah ada orang asing yang datang dari luar kota baru-baru ini? Tentu saja, Billie dengan kemampuan lidah manisnya pura-pura tak tahu apapun soal itu. Sehabis itu Billie pun tentu saja lapor pada Henry. Disinilah Henry tahu bahwa Johnny tengah dibuntuti oleh polisi. Meskipun polisi itu tak berniat menangkap Johnny, melainkan hanya untuk menagih utang, tapi tetap saja keberadaan Snyder bisa membuat rencana yang mereka susun ini berantakan sewaktu-waktu. Singkat cerita, rencana mereka itu ternyata adalah membuat sebuah rumah taruhan palsu dengan Henry sebagai pemiliknya. Semuanya harus terlihat sempurna, maka dari itu Twist dan rekan-rekan lainnya menyewa sebuah ruangan untuk dijadikan rumah bursa taruhan palsu. Dan tentu saja mereka perlu aktor-aktor bayaran untuk mengisi ruangan itu agar terlihat asli serta detail-detail kecil lainnya. Maka Twist pun menyewa sekitar 30 orang aktor bayaran dengan upah $30 per orang untuk mengisi rumah taruhan mereka agar terlihat ramai nantinya. Beralih ke sebuah stasiun kereta, di mana Henry dan Johnny bersiap-siap melakukan tahap pertama dari rencana mereka, yaitu naik kereta yang ditumpangi Lonegan dan anak buahnya serta ikut bermain poker satu meja dengan Lonegan. Henry pun minta dipesankan satu kursi untuknya di permainan tersebut kepada bandar pokernya dan akhirnya disetujui. Rencana mereka berikutnya adalah mencopet dompet Lonegan, dan Billie dengan sangat cekatan sukses mengeksekusinya tanpa disadari Lonegan dan anak buahnya. Semua rencana telah tersusun. Sekarang waktunya Henry mengalahkan Lonegan dalam permainan poker. Henry datang dengan nama samaran Sao, dan dengan pribadi yang bawel dan sambil menenggak sebotol vodka, Henry pun dengan cepat berhasil menarik perhatian semua orang di ruangan itu, termasuk Lonegan. Dan dimulailah adegan yang bisa dibilang paling berkesan dari film ini. Ronde pertama dengan taruhan yang masih kecil berhasil dimenangkan oleh Henry, lalu dengan gayanya yang tengil dan congkak Henry berhasil membuat Lonegan tersulut emosinya. Dan itulah memang yang diharapkan oleh Henry. Begitupun dengan ronde kedua, Henry lagi-lagi berhasil mengalahkan semua orang di meja tersebut. Sembari dengan gaya mengejeknya, Henry membuat Lonegan habis kesabarannya dan meminta break sejenak 5 menit untuk mengambil nafas. Di sela break tersebut, Lonegan berencana mencurangi Henry. Ia begitu bernafsu untuk memenangkan ronde terakhir dan menguras semua uang Henry. Ia meminta si centeng, Floyd untuk persiapkan tumpukan kartu baru untuk ia tukar nantinya. Ronde terakhir pun dimulai, Lonegan langsung bertaruh $500 di awal, membuat seisi ruangan kaget. Lalu dengan tangan liciknya, Lonegan menukar kartu di meja tanpa ada siapapun yang menyadarinya. Terlihat kartu Henry adalah 4 angka 3.
Sedangkan milik Lonegan adalah 4 angka 9 yang mana kartunya lebih unggul daripada Henry. Lonegan dengan yakinnya menaikkan taruhannya sampai di angka $10.000 bahkan sampai harus berhutang pada si bandar. Dan waktunya kartu dibuka, Lonegan yang yakin menang membuka kartunya duluan. Alangkah kagetnya Lonegan melihat kartu yang dimiliki Henry ternyata adalah 4 Jack. Sepertinya Henry pun sudah mengantisipasi langkah curang Lonegan. Haduh, penipu mau menipu pro. Lonegan tak sanggup berkata apa-apa. Dia berhutang banyak pada Henry, namun saat ia hendak merogoh dompetnya, yang tentu saja sudah raib. Disinilah Henry berkata akan mengirim anak buahnya segera, yang mana itu adalah Johnny untuk mengambil uangnya ke ruangan Lonegan. Dan ini memang bagian dari rencana mereka. Datanglah Johnny ke ruangan Lonegan, dengan menggunakan nama samaran Kelly. Johnny lantas pura-pura hendak membantu Lonegan, mengakui bahwa Henry menang adalah dengan cara curang. Dan menyerahkan dompet milik Lonegan yang diakuinya pula bahwa itu sudah dicopet sebelumnya. Ia lalu berakting tahu caranya menggulingkan usaha milik Henry, asalkan dibantu oleh Lonegan. Lonegan pun sebenarnya penasaran apa rencana Johnny, ia pun sebenarnya sangat dendam pada Shaw alias Henry karena telah mempermalukannya di meja poker tadi. Namun karena kereta telah keburu sampai di tujuan, ia akan berdiskusi lebih lanjut lagi dengan Johnny mengenai rencana yang dimaksud. Lonegan lalu menawarkan tumpangan pulang kepada Johnny. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil Lonegan, Johnny berpura-pura menyarankan Lonegan untuk bertindak cepat tapi tetap hati-hati. Ia lalu meminta Lonegan bertemu dengannya esok siang di sebuah kafe untuk menjelaskan lebih detail rencana yang sudah ia siapkan. Dan rencana berikutnya pun berhasil lagi. Di tempat yang sudah disewa sebelumnya, Henry dan kawan-kawan beserta para aktor bayaran terlihat sedang sibuk mempersiapkan ruangan agar benar-benar terlihat seperti rumah taruhan yang asli. Mereka sepertinya sudah siap menjalankan siasat berikutnya. Lalu di kafe yang sudah dijanjikan sebelumnya, Johnny menunggu kedatangan Lonegan. Dan dengan gayanya yang dramatis Lonegan pun akhirnya muncul juga. Johnny lalu mengatakan padanya bahwa sekitar pukul 2 beberapa saat lagi akan ada telepon dari orang tak dikenal, orang itu akan memberitahukan pada Lonegan kuda mana yang akan menang di balapan. Untuk membuktikan bahwa ucapannya benar, Johnny meminta Lonegan menggunakan uang miliknya dulu untuk digunakan bertaruh pada kuda tersebut. Lalu Johnny pun bilang harus segera bergegas kembali, kalau tidak ia akan dicurigai. Waktu pun berlalu, dan sudah menunjukkan pukul 2.40, di seberang jalan, Twist yang bertugas menelpon mendapatkan instruksi untuk melanjutkan rencana. Ia pun langsung menelpon Lonegan, dan mengatakan bahwa kuda yang menang bernama Blue Note di balapan keempat. Telepon ditutup dan mereka pun segera menuju tempat taruhan palsu tersebut. Pada saat kedatangan Lonegan semua kru dan para aktor menjalankan perannya masing-masing. Henry yang melihat kedatangan Lonegan segera datang menghampiri dan mulai bertingkah tengil lagi di hadapannya. Lonegan yang pura-pura jaim, meskipun sebenarnya ingin menjotos wajah Shaw alias Henry langsung saja bertaruh pada kuda yang sudah diinfokan sebelumnya. Dan benar saja, kuda tersebut ternyata berhasil memenangkan balapan. Lonegan pun memenangkan taruhan, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari rencana untuk membuat Lonegan percaya dengan cerita Johnny. Henry lalu pura-pura bereaksi tak senang dengan kemenangan Lonegan ini dan menyuruh Johnny atau Kelly mengusirnya dari tempatnya. Tirai pun ditutup, tipuan mereka kembali berhasil. Beberapa hari kemudian Johnny datang ke kediaman Lonegan untuk menjelaskan rencana berikutnya. Dan inilah rencana terakhir mereka, di mana Lonegan akan diperdaya untuk ikut bertaruh di balapan besar yang akan segera digelar. Nilai minimum taruhannya adalah $400.000. Dan Johnny meminta Lonegan untuk bertaruh tak kepalang tanggung, $500.000. Tapi Lonegan tidak langsung menyanggupinya, ia ingin tahu bagaimana cara kerjanya, siapakah orang mengatur ini, dan siapakah orang tak dikenal yang menelponnya serta memberitahu kuda mana yang akan menang.
Lantas Johnny pun menjelaskannya, ia punya koneksi di bank Western Union, di mana bank ini mengatur seluruh bandar judi di Amerika. Seluruh bursa taruhan diminta bank ini untuk menyerahkan hasil balapan. Dengan kata lain, balapan yang diberitakan sebenarnya sudah selesai beberapa menit sebelumnya. Mendengar penjelasan Johnny, Lonegan sangat ingin menemui langsung orang Western Union tersebut karena uang yang ia pertaruhkan sangatlah besar. Setelah pertemuan dengan Lonegan tersebut, Johnny segera menghubungi Twist dan JJ agar segera menuju kantor Western Union untuk melakukan aksi berikutnya. Twist dan JJ berpura-pura menjadi pegawai kontraktor yang akan mengecat ruangan kantor. Setelah berhasil masuk ke ruangan, Twist segera berdandan dan tampak menggunakan jas rapi lalu bersiap menunggu kedatangan Johnny dan Lonegan yang tengah dalam perjalanan. Mereka pun akhirnya datang dan Twist berakting seolah-olah panik karena ada klien yang menemuinya di kantornya. Ia takut dipecat karena membocorkan rahasia dapur perusahaannya. Maka ia pun pura-pura izin keluar pada sekretarisnya dan melanjutkan pembicaraan dengan Lonegan di tempat sepi. Sesampainya di tempat sepi, Twist menjelaskan bagaimana cara ia dan rumah taruhan berkonspirasi. Lonegan tampak sangat puas dengan penjelasan Twist, dan membuatnya semakin yakin untuk mempertaruhkan uang $500.000 untuk membuat rumah taruhan Henry bangkrut. Cerita berlanjut memperlihatkan si polisi busuk, Snyder yang tampak seperti putus asa karena tak bisa menemukan Johnny. Tiba-tiba ia dihampiri oleh dua orang YG mengaku sebagai FBI. Mereka bilang atasannya ingin bertemu dengannya. Tanpa basa-basi, Snyder pun menuruti permintaan mereka tersebut. Ternyata ia dibawa ke sebuah markas operasi rahasia FBI. Di sana, pemimpin operasinya adalah Agent Paul. Ternyata dia tahu Snyder adalah polisi kotor yang bekerja untuk mafia. Dan ia pun tahu bahwa ia tengah memburu Johnny untuk diserahkan pada bosnya. Dan ternyata ia pun mengetahui juga bahwa Johnny tengah merencanakan penipuan besar bersama dengan buronan kelas atas yang FBI cari selama ini, yaitu Henry. Paul mau Johnny ditangkap untuk dia interogasi tentang rencananya dengan Henry. Snyder pun menyanggupinya, tampaknya ia masih memilih karirnya daripada proyek sampingannya dengan bos mafia. Berlanjut di malam persis menjelang hari H, Johnny tengah menikmati santap malam dahulu sebelum pulang. Sepulang dari sana ia sudah ditunggu Snyder yang dengan cepat langsung meringkusnya. Sesuai janji, Johnny pun dibawa ke menemui Paul. Di sana Johnny segera diinterogasi, ia dipaksa membocorkan kapan dan di mana Henry dan kawan-kawannya akan menjalankan aksinya. Jika menolak ia akan dipenjara untuk waktu yang lama. Itu membuat Johnny sangat dilema luar biasa. Karena ia tak pernah mengkhianati teman-temannya untuk dikorbankan. Setelah berpikir keras ia pun akhirnya menerima tawaran tersebut dengan catatan ia akan dibebaskan dari segala tuduhan. Sepulang dari sana, Johnny kembali merenungi nasib teman-temannya besok. Begitupun dengan Henry, yang tampak tak bisa tidur malam itu, ia seperti punya firasat buruk tentang rencana mereka. Dan malam pun meredup. Akhirnya tiba hari yang sudah dinantikan. Johnny dan Henry bersiap dengan mengenakan jas tuxedo yang tampak sangat elegan. Sementara itu, Snyder dan Paul pun tak kalah siap untuk menciduk Henry dan teman-temannya. Lonegan dan anak buahnya terlihat bergegas menaiki mobilnya sembari menenteng koper berisi uang $500.000 yang akan ia pertaruhkan di balapan kuda hari ini. Di rumah taruhan, Johnny dan Henry yang sudah yakin dengan rencana matang yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan ini, saling berbalas senyuman menandakan kepercayaan diri dan keyakinan membalas dendam untuk Luther. Aksi mereka pun dimulai. Tengah menunggu, mendengar telepon berdering segera mengangkatnya, Twist selaku operator pun berkata bahwa kuda yang menang bernama Lucky dan di balapan ketiga. Tak menunggu lama, Lonegan dan anak buahnya langsung bergegas menuju rumah taruhan.
Setelah tiba, Lonegan langsung menuju loket dan berkata, akan bertaruh 500.000 untuk kemenangan laki dan di balapan ketiga. Curly yang berakting seolah kaget dengan nilai taruhannya, bilang akan memberitahu manajernya dulu, karena belum pernah ada orang yang berani bertaruh sebesar itu. Henry alias Shaw selaku sang manajer mulai beraksi, ia datang menghampiri Lonegan dan bilang bahwa ia tak bisa menerima taruhannya karena bisa membuatnya bangkrut. Lonegan pun balas menantang dan berkata bahwa Henry ternyata hanyalah seorang penipu yang pengecut. Mendengar itu, karena tak mau merasa terhina, Henry pun menerima tawaran tersebut. Selesai memasang taruhannya, Lonegan menunggu dengan duduk manis sembari mendengarkan siaran radio dari balapan kuda yang tengah digelar. Tak lama berselang, datanglah si Twist menghampiri Lonegan, yang kembali berakting sebagai pegawai Western Union di mana sebelumnya berhasil meyakinkan Lonegan untuk bertaruh. Dengan wajah ceria seolah yakin akan menang, Lonegan berkata bahwa ia sudah memasang posisi pertama untuk kuda laki dan Twist yang lalu berlagak terkejut, ia mengatakan kalau seharusnya yang benar itu adalah laki dan di posisi 2. Seketika, raut wajah Lonegan berubah menjadi panik, ia langsung berlari menuju loket dan meminta agar uang taruhannya ditarik kembali. Namun Curly selaku penjaga loket berkata tidak bisa. Di tengah kerusuhan yang tengah terjadi tersebut datanglah Snyder dan agen Polk beserta pasukannya untuk menghentikan operasi yang tengah dijalankan. Dan sesuai janjinya sebelumnya, ia pun melepaskan Johnny, dan memintanya untuk segera pergi. Henry pun seketika terkejut, ia telah menyadari bahwa Johnny telah menjadi kaki tangan FBI untuk menjebaknya. Tanpa basa-basi ia langsung mengeluarkan pistol di sakunya dan menembak Johnny. Polk yang melihatnya, segera pula untuk menembak balik Henry. Sadar situasi telah memburuk ia segera menyuruh Snyder untuk membawa pergi Lonegan dari TKP. Snyder pun segera menyeret keluar Lonegan. Sedangkan Lonegan yang masih ingin mendapatkan kembali uangnya memaksa untuk kembali masuk. Tapi Snyder tak mau Lonegan bagaimana juga adalah seorang bos kriminal ikut terseret dalam perkara ini, karena itu akan membuatnya ikut tertangkap. Mereka pun segera pergi jauh meninggalkan tempat itu. Melihat keadaan sudah aman, Polk segera membangunkan Johnny dan juga Henry. Henry pun bangun dan menatap Johnny sambil tertawa penuh kemenangan. Jadi Polk ini sebenarnya adalah rekan Henry juga. Ia diminta Henry untuk menjauhkan Snyder dari Johnny. Karena jika sampai Johnny tertangkap, maka semua rencana mereka akan berantakan. Maka selesai sudah. Lonegan berhasil ditipu tanpa ia sendiri pun merasa telah ditipu. Inilah kemenangan yang sempurna. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa lagi.